Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Ida. Selamat pagi Pak Aan. Gimana kabarnya ini? Alhamdulillah sehat Pak. Kelihatannya seger ya. Seger Pak, harus itu Pak, lebih semangat. Jadi, Bu Ida pagi ini jenengan mau melaksanakan pasca observasi ya. Ya. Nah, ini sebelum dia melakukan pasca, nanti mohon saya nanti diberi info dulu. Ini yang mau di pasca ini untuk kelas berapa, terus yang mau di coaching juga atas namanya siapa? Oke. Hari ini saya akan melakukan pasca observasi bersama rekan sejawat saya bernama Bu Umi Naharia. Beliau mengajar di kelas 4. Bu Umi kelas 4. Oke. Ini kelas 4. Oke. Terus untuk nanti boleh tahu Bu Ida kemarin untuk apa namanya pembelajarannya tentang apa? Pembelajarannya itu tentang IPAS Pak, yaitu IPAS, ya. tentang kegiatan jual beli. IPAS jual beli. Oke. Terus selanjutnya kira-kira dalam coaching nanti supaya sukses ini seperti apa teknik yang dilakukan sama Bu Ida? Oke, saya akan menggunakan itu Pak kompetensi inti dalam coaching, yaitu saya akan kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif saat coachnya menyampaikan apa yang dia ingin sampaikan atau kembangkan tentang tujuannya. Setelah itu saya akan menggunakan pertanyaan berbobot untuk mengoptimalkan potensi dari coach gitu Pak. Oh begitu. Yeah. Untuk Bu Umi sudah siap ya? Insya Allah. Oh ya. Sudah siap ya. Gitu. Oke, berarti Bu Ida kan sudah tahu ya untuk penilaiannya nanti dalam coaching nanti. Jadi saya hanya mengobservasi. Saya harap coaching ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Oke. Yeah. Silakan untuk waktu dan tempat saya persilakan kepada Bu Ida dan Bu Umi. Yeah. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wida Yunikasari. Saya calon guru penggerak angkatan 7. Saya berdinas di SDN Burangan 1 Kota Kediri. Saat ini saya akan melakukan supervisi akademis. Kalau kemarin saya sudah melakukan pra-observasi dan observasi, dan hari ini saya berada di tahapan pasca observasi tetap bersama teman saya, rekan sejawat saya, yaitu Umi Naharia. Beliau mengajar di kelas 4. Selamat siang Bu Umi. Selamat siang Bu Wida. Gimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat, tetap semangat ya Bu ya. Insya Allah semangat. Bu, hari ini saya meminta izin kepada Ibu untuk minta waktunya sebentar, bisa Bu? Insya Allah bisa Bu. Oke, berarti sesuai kesepakatan kita hari ini bahwa hari ini kita akan melaksanakan pasca observasi. Karena kemarin kita sudah melaksanakan pra observasi, saya juga sudah melakukan observasi di kelasnya Bu Umi. Oke, dari pasca observasi ini tujuannya yaitu memberikan umpan balik dari hasil pengamatan observasi saya kemarin tentang rencana aksi pengembangan untuk Bu Umi materi ke selanjutnya. Oke. Sebelum itu, saya ingin bertanya kepada Bu Umi, apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini, Bu, atau sharing kita hari ini? Harapan saya untuk kegiatan hari ini bisa nanti dari kegiatan ini saya bisa mendapatkan masukan terkait pembelajaran yang saya lakukan kemarin, sehingga nanti saya bisa memperbaiki pembelajaran yang berikutnya. Oke, berarti ingin ada perubahan gitu ya Bu ya. Oke, kemarin saya sudah mengobservasi Bu Umi. Boleh Bu Umi ceritakan kembali kemarin Ibu mengajar tentang apa Bu? Saya kemarin mengajar materi IPAS di bab 7 itu CP-nya peserta didik mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan, mengenal nilai mata uang dan mendemonstrasikan bagaimana uang digunakan untuk mendapatkan nilai manfaat atau memenuhi kebutuhan hidup sehari. Nah, di kegiatan belajar kemarin saya mengajar tema tujuan pembelajaran menjelaskan alur kegiatan ekonomi dalam kegiatan jual beli sebagai salah satu cara memenuhi kebutuhan manusia. Oh, berarti intinya tentang kegiatan ekonomi. Oh, IPAS ya Bu ini ya, tentang kegiatan ekonomi. Oke. Saya mau tanya Bu, bagaimana sih perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran kemarin? Alhamdulillah cukup senang Bu nggih. Cukup senang nggih. Sesuai yang kemarin saya ceritakan ke panjenengan nggih, kalau memang saya punya kendala untuk mengajak anak
aktif dalam pembelajaran. Nah, ketika melakukan pembelajaran kemarin, alhamdulillah anak-anak sudah mulai muncul aktifnya, sudah nampak begitu Bu dalam pembelajaran. Berarti yang kita bicarakan saat pra observasi kemarin, Bu Umi ingin ada peningkatan dari kepercayaan diri anak, Ya, betul. dan sudah juga terlihat aktif ya Bu Ya, dalam mengikuti oke. pembelajaran Ya. Ibu. Nggih. Sekarang menurut Bu Umi, apakah proses pembelajaran sudah sesuai yang direncanakan kemarin Bu, yang kita omong-omongkan atau sharingkan pada waktu pra observasi kemarin? Oke. Kalau yang kegiatan pembelajaran kemarin, alhamdulillah sudah ada yang berjalan dengan lancar Bu. Oke. Sudah sesuai. Cuman ada beberapa hal yang mungkin belum saya rencanakan ada di pembelajaran, ternyata ada yang tidak tersampaikan. Contohnya ice breaking, Pak. Oh. Jadi ketika kegiatan pembelajaran kemarin, saking anak-anak serunya nggih dengan kegiatannya, akhirnya ice breakingnya lupa saya sampaikan. Padahal ice breaking itu kan juga lumayan penting. Iya, nggih. betul Bu. Itu penting untuk Iya. apa ya? Agar anak itu, kalau kan kadang jenuh ya Bu, Iya. kalau pembelajaran terus, Oke, betul. lah betul Biar ada termotivasi. hiburan, Iya. nggih, untuk menghilangkan stres anak gitu nggih Bu. Oke, Oke. oke. Sekarang coba Ibu ceritakan, menurut Bu Umi, hal-hal apa yang dirasakan sudah memuaskan saat Bu Umi melakukan pembelajaran kemarin? Kalau yang paling utama saya rasakan ketika pembelajaran kemarin itu yaitu keaktifan anak-anak meningkat. Jadi yang memang masalah utamanya masalah utama yang saya sampaikan ke panjenengan kemarin. Jadi kemarin itu sudah terlihat keaktifannya meningkat, yang awalnya anak itu tidak mau, intinya hanya diam saja, dalam artian hanya duduk diam dengar. Nah, kemarin sudah mau ikut nimbrung ke kegiatan pembelajaran. Nah, terus ada lagi ketika ketika pembelajaran kemarin, saya bisa menerapkan pembelajaran berdiferensial yang selama ini mungkin mau melaksanakan kegiatan tersebut masih terbayang-bayang oleh kayaknya repot banget melakukan kegiatan tersebut. Alhamdulillah kemarin bisa terlaksana. Oke. Kalau kemarin saya ingat Bu Umi pada waktu pra observasi itu pernah bercerita bahwa muridnya dari pelajaran sebelumnya itu berada di level 6 nggih Bu nggih. Ya. Betul. Terus keinginan Bu Umi berada di level kemarin 8 nggih. nggih. Apakah sudah terwujud Bu dari pembelajaran yang kemarin? Alhamdulillah kalau kemarin keaktifan mereka itu dari kalau dinilai itu mungkin 6. Nah, sekarang alhamdulillah sudah mulai muncul dan bisa dikatakan 8 Bu. Alhamdulillah. Oh, iya. Memang kemarin benar-benar anak-anak itu mereka enjoy di pembelajaran, sehingga mereka itu tanpa terasa mengerjakan tugas atau melakukan kegiatan itu ya itu tadi yang saya sampaikan, sampai es krimnya aja kelupaan karena mereka saking serunya. Serunya nggih. Gitu. Oke. Jadi, alhamdulillah sudah meningkat sampai mungkin bisa dikatakan tadi 8 nggih. Nggih, berarti sudah aktif nggih Bu ya. Walaupun masih belum sepenuhnya, tapi ada perubahan yang diinginkan nggih. Terus ini menurut Bu Umi tentang ketercapaian dalam tujuan pembelajaran yang sudah dilaksanakan kemarin, apakah sudah tercapai tujuan pembelajarannya Bu Umi? Menurut saya sudah tercapai ya tujuan pembelajaran. Cuman pastinya ada yang harus ditingkatkan. Jadi supaya pembelajarannya maksimal, maka saya di pembelajaran berikutnya tentunya harus meningkatkan kegiatan, meningkatkan kreasi dalam membuat atau merencanakan pembelajaran. Oh, berarti tujuan pembelajaran sudah tercapai. Nggih. Terus ini, kalau Bu Umi lihat kemarin, apakah saat pembelajaran kemarin itu murid Bu Umi mengalami kesulitan apa tidak? Awalnya tadi kalau dalam pembelajaran kemarin anak-anak itu awalnya itu untuk memunculkan idenya dia harus dipancing dulu. Jadi kesulitannya di situ. Jadi mereka kalau sudah diberi pilihan ada yang mungkin diberikan pilihan untuk membuat peta konsep, ada yang diberi pilihan untuk mengubah syair lagu terus ada juga yang diberi keleluasan menuliskan pengertian kegiatan ekonomi tersebut dalam bentuk paragraf, dalam bentuk tulisan. Nah, mereka untuk mengawali tersebut juga harus dipancing dulu. Jadi kesulitan mereka begitu. Jadi untuk mengawali kegiatan itu mereka itu butuh pancingan. Nah, setelah dipancing, alhamdulillah mereka lancar. Jadi kesulitannya mereka itu
di awalnya untuk mengawali mencari ide gitu. Jadi alhamdulillah, tapi setelah diberi pancingan, diberi mungkin contoh, mungkin clue-clue tertentu itu dia alhamdulillah bisa berjalan. Oh, berarti anak-anak itu mengalami kesulitan pada tahap awal. Hanya mungkin dia hanya menentukan mau apa ya pembelajaran hari ini. Gitu loh. Ini gimana ya? Aku harus gimana gitu. Oh, dia berarti di sini tugasnya jenengan atau kita sebagai guru itu menuntun, Bu, mengarahkan dulu agar anak mencapai tujuan yang ingin kita lakukan pada pembelajaran itu. Terus kalau dari Bu Umi sendiri apa mengalami kesulitan saat pembelajaran kemarin, Bu? Kesulitan saat pembelajaran kemarin tuh kalau saya yang paling utama itu di penilaiannya, Bu. Di penilaian itu antara kegiatan 1, 2, 3 itu kadang saya masih gimana ya, masih terbebani di gini. Kadang karena saya lebih cenderung suka kegiatan yang mungkin saya lebih tertarik dan kegiatan menyanyi. Kadang saya lebih menilainya jadi lebih fokus, lebih cenderung ke yang menyanyi begitu. Jadi dalam penilaian saya punya kendala gitu. Dalam melakukan penilaian melakukan kegiatan tersebut. Oh, berarti dari penilaian Bu, kadang kan kita ya namanya kadang kan memikirkan bahwa dalam anak itu ada yang tingkat kesulitannya lebih tinggi dalam pembuatan tugas. Jadi Bu Umi mungkin menilainya kalau membuat lagu itu lebih membutuhkan daya pikir yang lebih tinggi ya. Menurut saya itu lebih tinggi. Nah, padahal kan sebenarnya di tiap kegiatan itu kan ada kesulitan masing-masing. Untuk yang menulis pun kan mereka juga harus menata kalimat tuh. Menata kalimat itu juga tidak mudah. Menata bahasa itu loh, Bu. Berarti menentukan rubrik penilaian mungkin ya Bu ya yang Bu Umi mengalami kesulitan Terus dari kesulitan Bu Umi tadi, apakah Bu Umi ada alternatif lain atau solusi untuk mengatasi kesulitan itu, Bu? Jadi sebenarnya sampai tadi jadi untuk mengatasi kesulitan tersebut saya ya harus menyiapkan rubrik penilaian yang sesuai, yang mungkin tahap-tahapnya itu benar-benar sesuai, benar-benar mungkin klasifikasinya setiap kegiatan itu apa-apa yang harus dinilai itu memang harus benar-benar dipersiapkan untuk rubrik penilaiannya. Berarti ayo Bu Umi, sekarang marilah bersama-sama kita Ibu Umi kita identifikasi setelah kita melakukan pembacaan atau sharing ini tadi, hal-hal yang menurut Bu Umi sudah pas atau sudah memuaskan atau perlu ada peningkatan yang Bu Umi lakukan kemarin. Jadi mungkin kekurangan dan kelebihannya. Kalau kelebihannya berarti dari kegiatan kemarin alhamdulillah sudah, karena memang tujuan utamanya adalah menumbuhkan keaktifan siswa. Alhamdulillah kemarin anak keaktifannya sudah mulai meningkat, sudah mulai muncul ketertarikan dengan kegiatan pembelajaran. Terus anak-anak juga enjoy dalam pembelajaran itu. Terus saya bisa melaksanakan pembelajaran yang berdiferensial tadi. Sedangkan kekurangannya tadi Bu jadi SPG saya tidak tersampaikan. Terus mungkin konten saya juga masih kurang, saya rasa masih fokus ke buku paketnya anak-anak saja. Jadi kontennya masih perlu ditambah. Terus selain itu juga penilaiannya saya masih perlu persiapan yang lebih matang lagi untuk membuat rubrik penilaian lagi. Berarti kalau saya tangkap tadi yang sudah dikira memuaskan oleh Bu Umi yang atau mantap atau itu tentang keaktifan anak itu sudah ada peningkatan. Ada perubahan dari anak yang memangnya hanya ikut-ikutan temannya, sekarang dia sudah berani untuk Bu melakukan tugas sesuai perintah. Bahkan mau tampil di depan, Bu. Karena mereka melakukan sesuai dengan keinginan mereka sendiri kan tadi kan pemetaan tadi Bu. Nah, terus yang kurang tadi mungkin dari konten Bu. Dari konten itu serta penilaian tadi Bu. Lah, setelah Bu Umi tahu tentang yang peningkatan tadi yang harus ditingkatkan untuk pembelajaran selanjutnya, terus apa yang akan Ibu Umi lakukan dalam pembelajaran selanjutnya? Pertama yang harus saya lakukan tentunya mempersiapkan pembelajaran yang lebih matang Jadi
mungkin persiapannya harus lebih detail, lebih terencana lagi, ya. Terus rencananya ke depan supaya anak-anak itu lebih memahami materi, jadi konten yang harus saya siapkan juga harus lebih bervariasi. Terus rencananya mau melaksanakan juga pembelajaran bermain peran atau role play itu, ya. Jadi supaya anak-anak itu merasakan, oh ketika saya menjadi pemeran distributor atau produsen atau konsumen itu bagaimana. Itu nanti pengennya saya begitu, ya, anak-anak bermain peran. Terus saya juga harus menyiapkan tadi rubrik penilaian, karena itu penting sekali, ya. Itu harus lebih detail lagi, lebih terperinci, Oke. Ya, Bumi, kemarin juga saya melakukan pengamatan ke Bumi juga hampir sama apa yang dikatakan sama Bumi ini tadi, bahwa yang mungkin yang perlu peningkatan itu tadi, nggih, konten. Lah, itu konten itu kunci, Bu, nggih. Nggih. Lah, konten itu jenengan bisa lebih apa, nggih, Bu? Membuat yang lebih bisa menarik anak menggali potensi, seperti bisa bergambar atau video anak bisa lebih tertarik lagi. Bisa tertarik lagi. Kemudian tadi yaitu ice breaking, Bu, ya itu juga saya kemarin menuliskan itu juga itu biar anak apa, Bu, enjoy, Bu, melakukan kegiatannya tapi dengan perasaan senang. Yang terakhir yaitu penilaian, yaitu rubrik penilaiannya harus sesuai seperti kalau gambar, niku, Bu, apakah gambar ini sudah memenuhi materinya atau kejelasan gambarnya, bisa seperti itu, Bumi. Saya senang sekali Bumi juga sudah menemukan apa yang harus ditingkatkan untuk pengembangan selanjutnya. Terus juga ada peningkatan saat apa, Bu, anak menjadi aktif sudah terlihat hari ini. Untuk diskusi yang akan yang sudah kita lakukan hari ini, Bu, apa sih yang Ibu dapatkan dari percakapan hari ini? Ya, tentunya masukan, Bu, ya. Jadi kalau kita sendiri melakukan pembelajaran nggak mungkin bisa menilai diri sendiri. Makanya dengan adanya kegiatan seperti ini, alhamdulillah bisa memberi masukan kepada saya, sehingga harapannya nanti pembelajaran berikutnya itu lebih menarik, lebih mengenal untuk anak-anak, sehingga anak-anak itu yang diperoleh itu nggak cuma materi saja, materi yang ada di buku saja, tapi mereka punya pengalaman yang berharga gitu. Jadi alhamdulillah terima kasih sekali, atas sharing-sharingnya. Jadi bisa memberikan tambahan untuk saya, tambahan mungkin masukan dan sebagainya. Bumi, terima kasih. Kita sudah melakukan pasca observasi kemarin, hari ini yang observasinya sudah kita lakukan kemarin. Semoga saya doakan Bumi, semoga pas waktu pembelajaran berikutnya Bu Umi bisa melakukan hal-hal yang sudah direncanakan hari ini, Bu, biar ada pengembangan di pembelajaran berikutnya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.